Ini kita sayang, kita mau kita penghuni semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandri Perdian Tambunan dari kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan membuat tugas praktik biologi yang mengenai sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang atau sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan melakukan berbagai kegiatan. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Dengan demikian, seorang hanya akan memiliki sekitar 206 tulang di dalam tubuh saat mencapai usia dewasa. Fungsi sistem rangka manusia. Fungsi sistem rangka manusia tidak seperti organ lain di dalam tubuh manusia. Tulang memiliki tekstur yang keras dan sangat padat. Hal ini dikarenakan tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Selain itu, ada banyak fungsi tulang sebagai bagian dari sistem rangka manusia. Di antaranya, yang pertama, menopang dan memberikan bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh dan menentukan tinggi badan. Tak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. 2. Menunjang pergerakan tubuh. Tulang bersama dengan otot atau ligamen dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh, sehingga manusia dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, dan makan. Dengan adanya sistem rangka yang baik, manusia dapat bergerak dengan nyaman sehingga aktivitas sehari-hari pun bisa berjalan dengan baik. 3. Memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah sumsum tulang yang bertekstur dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalkan tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Yang keempat, menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan sel agar dapat berfungsi dengan baik, terutama sel saraf dan otot. Ketika kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan tersebut dengan mengambilnya dari tulang. Ini artinya, tulang ibaratkan sebuah bank yang dapat menyimpan kalsium serta fosfor dalam tubuh, sehingga tubuh dapat mengambilnya kapan saja saat dibutuhkan. Namun, jika cadangan kalsium dan fosfor sudah menipis karena terlalu sering diambil oleh tubuh, tulang akan menjadi keropos sehingga rentan mengalami patah tulang. B. Tipe-tipe tulang di dalam tubuh manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 4 macam, yaitu tulang pipi, tulang panjang, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan lain-lain. Yang pertama, tulang pipi. Tulang pipi merupakan permukaan yang datar dan lebar. Beberapa jenis tulang yang tergolong tulang pipi adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang rahang bawah, tulang belikat, dan tulang dada. Yang kedua, tulang panjang. Tulang panjang berbentuk lurus dan tipis. Tulang yang tergolong seperti tulang panjang meliputi tulang lengan atas atau humerus, tulang paha atau femur, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, dan tulang kering. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek merupakan ukuran yang paling kecil. Beberapa tulang yang termasuk golongan tulang ini adalah tulang lutut atau patella, serta tulang-tulang di bagian kaki dan tangan. Tulang tidak beraturan atau irregular. Jenis tulang ini memiliki bentuk yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan ketiga jenis tulang di atas. Contoh tulang yang termasuk ke dalam jenis tulang tidak beraturan adalah tulang belakang. Tidak ketinggalan, enamel juga tergolong ke dalam jenis tulang dan bahkan lebih kuat serta lebih tahan lama daripada tulang. Enamel gigi juga berfungsi untuk melindungi saraf dan jaringan halus di dalam gigi kita. Selain itu, ada persendian yang merupakan tempat bertemunya dua tulang. Ada sendi yang bisa digerakkan, ada pula yang tidak. Sendi bergerak memungkinkan manusia untuk melakukan gerakan seperti membungkuk, menulis, menekuk, dan berputar.
Salah satu jenis sendi yang paling utama adalah sendi engsel yang berada di siku-siku tangan kita. Sedangkan yang berukuran kecil terdapat pada jari tangan dan kaki kita. Sendi ini hanya bisa membuka dan menekuk secara satu arah. Jenis lain dari sendi bergerak adalah sendi peluru yang berada di pinggul atau tulang bahu kita. Sendi pelana juga berada di telapak tangan kita. Sendi peluru memungkinkan untuk bergerak ke segala arah, seperti ini. Sedangkan sendi pelana hanya dapat membuat tubuh dapat bergerak, tetapi pergerakannya terbatas. Yang C. Gangguan dan kelainan sistem rangka manusia. Skoliosis, kifosis, dan lordosis adalah beberapa istilah kelainan tulang yang paling umum terjadi. Selain itu, ada pula berbagai macam gangguan atau kelainan pada sistem rangka. Di antaranya, yang pertama, fraktur. Fraktur merupakan kondisi ketika tulang atau sendi di dalam tubuh rusak akibat retak atau patah. Kondisi ini membuat sistem rangka manusia tidak berfungsi dengan baik lagi. Yang kedua, osteomyelitis adalah peradangan pada jaringan tulang dan sekitarnya yang terjadi akibat infeksi dan bakteri. Infeksi bisa terjadi karena adanya luka terbuka pada tulang, misalnya akibat cedera, infeksi bagian tubuh lain yang menyebar ke tulang, atau komplikasi dari operasi. Yang ketiga, rakitis. Rakitis merupakan pertumbuhan abnormal pada anak yang disebabkan kekurangan vitamin D. Kondisi ini dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga tulang mudah patah. Yang keempat, osteoporosis. Osteoporosis merupakan berkurangnya kepadatan serta hilangnya kekuatan tulang. Osteoporosis lebih banyak dialami wanita karena jumlah sel tulang wanita lebih sedikit daripada pria. Menopause juga berperan dalam meningkatkan osteoporosis pada wanita. Yang kelima, akromegali. Akromegali disebabkan oleh kelebihan jumlah hormon pertumbuhan atau growth hormone di dalam tubuh kita. Kondisi ini membuat penderita mengalami pertumbuhan berlebihan pada jaringan tulang, terutama pada wajah, lengan, dan kaki. Yang keenam, fibrous dysplasia. Kondisi ini ditandai dengan kelainan tulang langka yang terjadi ketika jaringan seperti luka tumbuh pada tulang yang normal. Jaringan ini dapat melemahkan tulang dan mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh kita. Yang ketujuh, osteogenesis imperfecta adalah penyakit akibat kelainan genetik yang menyebabkan seseorang terlahir dengan tulang rapuh dan tidak berbentuk dengan baik. Kelainan langka ini bersifat turunan dan belum tentu dapat disembuhkan. Sejauh ini, langkah penanganan dilakukan agar penderita penyakit ini tetap bisa bergerak dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman adalah dengan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menggerakkan tubuhnya. Yang ke-8, kanker tulang. Umumnya, kanker tulang berasal dari kanker pada organ lain, seperti prostat, paru-paru, ginjal, atau payudara, yang kemungkinan dapat menyebar ke tulang dan lain-lain. Kanker tulang dapat muncul di semua bagian tulang dalam tubuh, tetapi umumnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. Kali ini kita akan membahas tips-tips untuk menjaga kesehatan sistem rangka manusia. Yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi kalsium. Kalsium tidak hanya diperoleh dari susu, tetapi juga dari keju, yogurt, ikan sarden, ikan salmon, bayam, brokoli, dan tahu. Kalsium juga bisa diperoleh dari suplemen. Sebagai rekomendasi, jumlah kebutuhan asupan kalsium bagi orang dewasa adalah sekitar 1000 mg per hari. Sedangkan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan membutuhkan banyak asupan kalsium, yaitu sekitar 1200 sampai 1300 mg kalsium per hari. Yang B, memenuhi kebutuhan vitamin D. Vitamin D dibutuhkan dalam proses penyerapan kalsium agar tulang kita tetap kuat. Rekomendasi asupan vitamin D untuk orang dewasa 600 sampai 15 mikrogram per hari. Sementara itu, kebutuhan vitamin D pada orang lanjut usia meningkat menjadi 800 sampai sekitar 15 mikrogram per harinya. Vitamin D banyak terkandung di dalam minyak ikan, ikan tuna, susu, dan kuning telur. Vitamin D ini juga bisa diperoleh secara alami dari sinar matahari pada pagi hari. Jika khawatir kebutuhan vitamin D tidak tercukupi,
Anda pun bisa dapat mengkonsumsi suplemen vitamin D. Sekianlah video saya yang bisa saya tampilkan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.